Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Kembali admin akan bahas lagi soal observasi SJT P3K. SJT ini berisi soal-soal yang mengarahkan pada studi kasus dan pelamar nanti diminta menjawab dengan pengalaman saat menjadi guru. Adapun info bocoran bagi mereka yang sudah mengikuti pelaksanaan tes adalah untuk soal SJT kebanyakan ke masalah kenakalan, bullying, prestasi akademik dan non akademik dan perbedaan. Kemudian SCT soalnya tidak panjang namun mungkin opsinya 3 opsi baik. Tipnya adalah hubungkan masalah di soal dengan penyelesaian masalah guru yang paling berdampak dengan masalah soal. Soal yang pertama, Anda mengajar di kelas yang memiliki seorang murid dengan gangguan spektrum autisme. Murid ini seringkali kesulitan untuk mengikuti instruksi verbal dan cenderung terisolasi dari teman sekelasnya. Sebagai guru, apa langkah yang terbaik yang akan Anda ambil? A. Anda mengabaikan kebutuhan khusus siswa tersebut dan mengajar seperti biasa dengan asumsi bahwa mereka akan beradaptasi secara alami. B. Anda memodifikasi cara penyampaian instruksi dengan penggunaan alat bantu visual dan mengatur sesi khusus untuk membantu siswa tersebut berinteraksi dengan teman sekelasnya. C. Anda meminta bantuan dari spesialis pendidikan khusus untuk bekerja secara individu dengan siswa tersebut sementara Anda fokus pada siswa lain di kelas. D. Anda sering mengadakan diskusi kelas tentang autisme dan inklusivitas namun tidak mengubah metode pengajaran Anda dengan signifikan. Anda membiarkan siswa tersebut belajar sendiri dengan materi yang disesuaikan sambil memantau perkembangan dari jarak jauh. Maka yang paling tepat dan berpengaruh pada soal tersebut adalah yaitu yang B, yaitu dengan memodifikasi penyampaian instruksi dengan menggunakan alat bantu visual dan mengatur sesi khusus untuk membantu siswa tersebut berinteraksi dengan teman sekelasnya. Soal nomor 2, Pak Johan, seorang guru kimia di SMA Negeri 1 Sejahtera, telah mengamati bahwa beberapa siswanya mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep kimia yang diajarkan. Ia ingin menggunakan hasil asesmen untuk memperbaiki strategi pembelajaran di kelasnya. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk tujuan ini? A. Pak Johan dapat mengadakan kuis singkat setiap akhir pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang baru diajarkan. B. Pak Johan membuat proyek kelompok sebagai asesmen di mana setiap kelompok harus menyajikan topik kimia tertentu dan mendiskusikannya dengan kelas. C. Pak Johan memberikan tes formatif mingguan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman konseptual siswa. D. Pak Johan memanfaatkan tes standar nasional yang telah ada sebagai alat ukur kemampuan siswa dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil tes tersebut. Pak Johan mengadakan diskusi kelas setelah setiap eksperimen laboratorium meminta siswa untuk mengartikulasikan apa yang telah mereka pelajari. Jawaban yang paling tepat dan relevan memiliki poin yang 3 adalah C. Pak Johan memberikan tes formatif mingguan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman konseptual siswa. 3. Anda mengajar di kelas yang beragam termasuk beberapa siswa yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Salah satu siswa yang berbahasa ibu lain tampak kesulitan memahami instruksi dan materi pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk memastikan bahwa siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik?
A. Anda terus mengajar seperti biasa, berharap siswa tersebut akan menyesuaikan diri seiring waktu. B. Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak sehingga menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu siswa tersebut. C. Anda meminta siswa lain yang fasih dalam kedua bahasa untuk membantu menerjemahkan instruksi dan materi pembelajaran untuk siswa tersebut. D. Anda mengadakan sesi tambahan khusus untuk siswa tersebut untuk membantu mereka memahami materi dalam bahasa Indonesia. Anda mendorong siswa tersebut untuk mengikuti kursus bahasa Indonesia di luar sekolah tanpa mengubah strategi pengajaran Anda di kelas. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak serta menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu tersebut. Soal nomor 4. Bu Anita, seorang guru bahasa Inggris di SMP Harapan Bangsa, menyadari bahwa beberapa muridnya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, khususnya dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dia ingin memanfaatkan asesmen sebagai alat untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini? A. Bu Anita menugaskan siswa untuk merekam video diri mereka sendiri sedang berbicara tentang topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. B. Bu Anita menggunakan tes pilihan ganda reguler untuk menilai pemahaman siswa tentang kosakata dan tata bahasa yang telah diajarkan. C. Bu Anita mengadakan role play di kelas di mana siswa harus berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dan dinilai berdasarkan kemampuan komunikasi mereka. D. Bu Anita memberikan tugas esai yang harus ditulis dengan siswa di rumah untuk mengevaluasi kemampuan menulis dan pemahaman mereka. Dan E. Bu Anita menyelenggarakan diskusi kelompok tentang buku artikel yang telah dibaca dengan setiap siswa wajib memberikan pendapat. Maka di sini kata kuncinya adalah keterampilan berbicara. Maka jawaban yang paling tepat adalah Bu Anita menugaskan siswa untuk merekam video mereka sendiri dengan berbicara topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. Soal nomor 5. Di kelas Anda ada seorang siswa dengan ADHD yang sering mengalami kesulitan untuk tetap fokus selama pelajaran dan cenderung mengganggu teman sekelasnya. Sebagai guru, tindakan mana yang paling efektif untuk mendukung siswa ini dan memastikan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh kelas? A. Anda mengabaikan perilaku siswa tersebut dan berharap mereka akan belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kelas secara alami. B. Anda memberikan tugas-tugas yang lebih menantang dan beragam dan menarik perhatian siswa tersebut sambil mengatur waktu istirahat yang lebih sering. C. Anda mengatur tempat duduk siswa tersebut di bagian belakang kelas agar tidak mengganggu siswa lain. D. Anda meminta bantuan dari konselor sekolah untuk merancang rencana pendidikan individual yang khusus siswa tersebut. Dan E. Anda menerapkan sistem reward and punishment yang ketat untuk mengontrol siswa tersebut di kelas. Jawaban yang paling tepat adalah B. Anda memberikan tugas-tugas yang menantang dan beragam yang menarik perhatian siswa tersebut sambil mengatur waktu istirahat yang lebih sering. Soal nomor 6. Anda mengajar di sebuah kelas dan saat sesi tanya jawab seorang siswa dengan percaya diri memberikan jawaban yang kurang tepat. Sebagai guru, bagaimana yang Anda berikan untuk feedback atau tanggapan agar siswa tersebut tetap termotivasi untuk belajar dan tidak merasa kurang? A. Langsung mengoreksi jawaban siswa tersebut dan memberikan jawaban yang benar. B. Anda menguji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi lalu memberikan arahan petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. C. Mengabaikan jawaban siswa dan meminta siswa lain untuk memberikan jawaban yang benar. D. Anda menanyakan alasan mengapa siswa tersebut memberikan jawaban tersebut dan mendiskusikan bersama kelas. Dan E. Anda meminta siswa tersebut untuk mencari jawaban yang benar setelah kelas dan memberikan di hari berikutnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu Anda memuji usaha siswa tersebut dan berprestasi
lalu memberikan arahan, petunjuk agar mendekati jawaban yang paling benar. Benar jawaban dari